Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini ingin bahas modifikasi apa yang populer tapi penulis tidak melakukan. Ya, ada dua jenis ya. Tidak melakukan karena penulis sudah melakukan modifikasi yang serupa. Terus ya satunya lagi sih belum sempat aja. Kalau untuk modifikasi CVT ya, penulis ragu. Modifikasi apa jenenge, bore up ya penulis ragu juga karena perubahan performanya terlalu ekstrim ya. Jadi penulis masih ingin CVT itu normal. CVT itu biasa. Iya, salah satunya sih karena penulis gak pingin ada hal yang hilang, gak pingin ada sesuatu yang enak terus jadi nggak enak. Kalau cuma nambah plusnya tok sih oke, tapi kalau ada minusnya itu penulis nggak pingin. Yang paling penulis nggak pingin hilangkan itu adalah top speed. Jadi penulis sama sekali nggak pingin top speednya berkurang. Pinginnya top speed tetap, tapi akselerasi makin kencang. Bukannya nggak ada caranya ya untuk melakukan modif CVT, top speed tetap, tapi akselerasi makin kencang. Contohnya adalah roller selang-seling. Tapi ada beberapa kelemahan roller selang-seling. Yang satu adalah efek getar, karena ya nggak balance kan, nggak imbang. Terus yang kedua adalah ausnya, roller jadi makin cepat aus, atau rumah rollernya jadi ada yang aus. Meningkatkan aus ya merupakan salah satu pantangan untuk penulis. Jadi penulis pengennya modifikasi yang tidak meningkatkan aus. Nambah performa oke, tapi jangan sampai nambah aus. Prinsip yang sama juga penulis anut di modifikasi mesin, modifikasi pembakarannya atau pengapiannya atau intake-nya atau macam-macam lah. Pinginnya yang awet. Jadi trik-trik yang bikin nggak awet penulis ragu-ragu. Contoh yang nggak awet, memperpanjang belt ya, kalau sudah melebihi opo, terus mengurangi, membuat bablas rumah rollernya ya, rumah roller dibuat nggak ada pembatasnya lagi, itu juga penulis ragu. Pinginnya sih ya modif roller itu yang ya masih tetap awet. Jadi ada cerita belt itu jadi harus ganti tiap 20.000 atau tiap 15.000 ya, jadi ragu-ragu. Motor suara di banter, suara netok sing banter. Gini nih yang ya nggak sip ya. Dari suaranya aja sudah kedengaran, gak tot gitu ya, tapi berong gitu ya. Kalau si beneran suaranya tot gitu ya. Terus ini depan ini contoh knalpot racing ya, penulis enggak. Mungkin beneran nambah performa, tapi
Tapi ya kalau sampai membuat tenaga RPM bawah berkurang, ya penulis nanti dulu. Tenaga atas naik boleh, tapi tenaga bawah itu nggak boleh sampai turun. Kalau sampai bikin kempos, bikin makin boros, ya nggak sih gitu. Lihat barometer aja lah kayak gini. Betapa mudahnya motor itu penulis kalahkan performanya. Gak usah ngoyo menyalip motor kayak gitu. Jadi ya fokus penulis ya nambah performa, yang kalau bisa mungkin motornya nggak makin boros, nggak makin cepet rusak, harus awet. CVT ya, kalau ganti CVT, ganti roller itu mungkin enak ya, tapi penulis belum kepikiran. Selama performanya nggak berubah ya rasanya ngapain. Kalau CVT yang pengen penulis rubah paling ya bikin roller lebih berat, bikin kalau per ampas macam-macam, penulis rasanya nggak tertarik ya. Terus selain dari CVT, dari sisi apalagi ya, mesin, busi entah ya, penulis ragu-ragu karena ini busi rasanya sudah oke kok. Penulis juga termasuk yang yakin kalau pembakaran masih oke, nggak perlu lah. Kalau di RPM rendah oke, RPM tinggi oke, ganti busi yang lebih mumpuni rasanya kok nggak perlu ya. Kecuali kalau misalnya terasa di RPM tinggi kayak ada berebetnya, ada kurang lancarnya, kayak tenaga berkurang gitu, penulis baru pakai. Tapi yang penulis rasakan di RPM tinggi motornya ini masih oke ya. Mungkin di motor lain ada yang butuh, tapi untuk NMAX penulis ini rasanya enggak. Teknik busi apa ya, side cap ya, ada teknik side cap kan. Penulis juga nggak merasa perlu ya. Kalau sampai nggak memberikan efek yang signifikan banget ya, nggak sampai bikin orang wah mantep, wah kerasa temen gitu ya. Penulis juga males ya. Busi NMAX ini kayak nggak tahu dibuka ya. Jadi busi enggak, ground strap, nah itu penulis menganggap itu modifikasi yang mengurangi umur komponen. Kabelnya itu loh, kabel yang normal terus dipaksa jadi kapasitor dengan melapiskan dengan tenagangan tinggi. Itu kan apa ya, busi nggak dirancang, kabel busi nggak dirancang untuk itu. Wah, anginnya gede ya, padahal mau 0-100. Busi nggak dirancang untuk itu. Kabel busi nggak dirancang untuk itu, nggak dirancang untuk ada logam dengan voltase yang berlawanan. Jadi itu kan istilahnya ada plus ada minus, disuruh kabelnya itu nahan. Pasti sesuatu saat ada bocor juga. Jangankan dengan kabel, dengan air kadang kalah kok ya. Jadi kalau pas businya basah, kabel businya basah, motornya mati karena kabelnya ngegron. Kalau sudah kayak gitu ya nggak layak ya.
boleh dipakai, kecuali kabel businya ganti pakai yang super gitu ya. Tapi kan ada cara tersendiri, pakai kapasitor, pakai dioda, jadi teknologi plasma seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Terus ya ada namanya kabel setan kan. Kalau kabel setan entah ya, mungkin nambah performa, nambah bunga api, tapi ya penulis sebegitu banyakkah perubahan performanya? Mengapa kok motor-motor yang jarene wis gawe kabel setan macam-macam, akselerasinya kok tetap 18 detik ya NMAX-nya ya. Karena NMAX penulis nih betul-betul standar, kecuali ada beberapa tambahan ya, tapi bisa kurang dari 18 detik kalau pas oline bagus, bensinnya gak ecek-ecek ya. Oh ya, ini penulis kayak mau ganti oli ya, suara mesin wis kasar. Berangkat tadi agak kasar, jadi mungkin ganti oli. Lupa penulis, soalnya janji mau STP dulu, tapi ya lupa bawa, jadi pakai Revol dulu. Kabel setan mungkin ya sebenarnya sih bisa dicoba, tapi regane lumayan larang ya. Kayak filter racing, wah enggak wis, enggak. Kecuali kalau bisa kerasa banget sih, nah ya oke aja. Tapi kan ya seperti pengalaman penulis ya, efek memperbesar saluran apa jenenge, saluran yang dalam sama yang luar itu jauh lebih besar kan. Saluran aja sudah pengaruhnya besar, ngapain ganti filter gitu. Karena begitu inlet filternya digedein, langsung berubah respon mesin. Berarti sebenarnya nggak perlu ganti filter, karena filternya wes gede kok. Lala apa? Kecuali kalau filternya kecil, diganti diameternya jadi lebih besar, itu baru. Masalahnya filternya wes gede kok. Oh, CS1 toh. Ya, mungkin ya memang performanya beda ya. Sini 150, sana 125. Walau sana memang kompresi tinggi ya. CS1 itu 125 cc kompresi tinggi kan. Berapa ya kompresi? Lali lah. Pokoknya lebih banter timbang motor 125 cc biasa nih kan. Terus busi apalagi, oh ya modifikasi valve digedein, di port polis supaya udara mengalir lebih lancar, lebih besar. Kalau sebelumnya penulis ya kepikiran barangkali bisa lebih oke, tapi sekarang setelah penulis coba silek ya saluran intake keluar kecil, memperkecil saluran inlet penulis ya, jadi nggak akan melakukan seperti itu, memperbesar saluran intake, memperbesar pipa intake yang dari setelahnya filter itu kan, pipanya kecil kan, termasuk kecil kan, memperbesar throttle body. Lalu juga nggak akan nggak akan melakukan ya. Karena wis bukti ini lo ya, sekarang pun inletnya penulis kecil kan justru tenaganya nambah, ganas dari motornya, tarikan bawah terutama panas banget.
mau power up. Ini peragane motor wis gede, penulis sendiri nggak bisa memanfaatkan. Bahkan sekarang lalu lintas makin ramai, mau top speed aja nggak pernah ya, mau top speed aja susah, mau jalan di atas 110 itu susah ya sekarang. Buh, kenopo harus muter-muter beberapa kali baru ada kesempatan, itu pun sedikit. Sepeda motor makin banyak, mobil juga makin banyak, tapi sepeda motor terutama. Sekarang sudah bukan zaman isolasi lagi. Waktu pertama penulis beli NMAX ini, pertama mulai ngevlog itu masih sepi ya, masih belum zamannya pembuka isolasi. Sekarang sudah makin banyak kendaraan. Makin banyak juga emak-emak yang ada di jalan. Jadinya jalan yang mestinya jalur cepat dipakai sama mereka. Ya wis lah. Modif apa lagi? Modif kayak BRQ gitu, nggak penulis pilih karena ya penulis sudah pakai semacam. Yang model magnet penulis nggak pakai ya karena penulis sudah pakai semacam. HO ribet, mahal, balik modal isui. Maneh mengganti apa maneh sih tayo. Oh ya, kalau busi itu ada yang kapasitor modelnya penambah pengapian khusus alat jual ya 700.000. Ada juga yang apa jenenge, yang stabilizer ya, kapasitor bank. Itu penulis males karena iya rasanya penulis motornya sih oke kok ya, nggak ada masalah. Nggak yakin nambah gitu efeknya besar. Kalau soal piggy bank, kebetulan motor penulis sudah ada setelan JU, jadi benar-benar nggak butuh ya, benar-benar nggak butuh piggy bank. Pengen lebih poros tinggal ke dealer Yamaha bayar 15.000, wes setel CU berapa nambah sudah ya. Ini untungnya punya motor NMAX 2018 yang entah mau ngapa Yamaha masih jual ya. Yamaha masih jualan NMAX 2018 sampai sekarang di website ini masih terpampang. Unik. Ini ya. Kalau sama sebelah masih jauh lebih berisik sebelah ya sih. Tapi ya nggak begitu jauh bedanya. Sama motor depan masih berisik motor penulis ya. Mungkin kalau penulis pakai olinya ini bisa sampai 250 atau 300 ya. Karena penulis sudah tambah aditif ya. Oke sih masalah aditif, jadi olinya jadi lebih awet. Tapi tadi mulai berangkat wis kasar ya, mulai gak kuat olinya. Apalagi sementara itu dulu ya, kalau ada yang lain penulis bahas besok. Ya wis lah, besok lagi aja kalau misalnya ada yang penulis merasa kurang. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.